Oke, berikutnya apakah kita bisa memonitor penggunaan CPU melalui CloudWatch? Bisa enggak kira-kira? Apa jawabannya? Oke, rata-rata bisa ya. Di CloudWatch itu cukup lengkap metriknya, terutama untuk penggunaan CPU. Karena nanti kita gunakan itu untuk alarm juga. Kalau misalnya sekian menit penggunaan CPU itu 90% terus, nanti bisa kita jadikan acuan untuk menambah instance atau yang lainnya. Itu bisa kita jadikan dasar untuk scaling. Oke. Kemudian service apa yang bisa digunakan untuk memonitor healthy dari situ? Apa nama servicenya yang bisa dipakai? Nih, Anda jawab A, yang lain? C, CloudFormation. Apa sih CloudFormation itu? Saya malah berharap ada yang jawab C gitu, padahal C ini salah juga sih. Siapa kira-kira yang paling sering mengakses health dari EC2? Oh ya, C ya, CloudFormation. CloudWatch, D itu CloudFormation. Oke. Jadi kira-kira kenapa EC2 ini perlu dicek kesehatannya? Untuk apa kira-kira? Untuk load balancing. Load balancing dia harus mengecek setiap instansi yang masuk di target grupnya. Jadi kalau misalnya health-nya tidak baik atau sedang ada crash atau masalah, itu tidak akan di routing trafficnya ke instansi tersebut. Jadi yang paling sering menggunakan yang paling sering memonitor healthy dari EC2 yakni ELB ya, yang load balancing-nya malah. Kalau CloudWatch dari internalnya ya dicek, misal dari CPU-nya tidak berdasarkan servisnya. Kalau EC2, kalau kesehatannya mungkin dicek secara umum ya. Kalau CloudWatch-nya lebih detail ke spesifikasi perangkatnya. Oke, pertanyaan yang paling menyenangkan. Oke. Apakah kita bisa mengganti SNS menjadi SKS?
Gimana? Bukan jawabannya yang susah, malah konteks soalnya lebih susah lagi. Maksudnya apa ini? Apa kira-kira jawabannya? Jelas, saya kurang tahu konteksnya, tapi kalau dari jawabannya memang dikatakan false. Uh, Mungkin konteksnya um, dia ingin mengganti yang awalnya ada topik di SNS, kemudian mau ditransfer ke SKS. Itu memang tidak bisa karena peruntukannya beda. SNS itu untuk notifikasi, jadi satu dibaca untuk semua. Kalau SKS satu dibaca untuk satu service saja, satu endpoint aja. Mungkin itu dikatakan tidak bisa. Oke. Oke. Ini mestinya tidak ada masalah. Apa nama fitur dari AWS yang memungkinkan akses dari SKS ke SNS? Belum tahu juga. Tergantung konteksnya ya. Maksudnya di sini replace ini loh, apa konteksnya? Apakah isinya yang diganti atau pesan yang kita gunakan di SNS kita ganti konsepnya di menjadi SKS misalnya. Kalau dari sisi pesan juga berbeda sekali. SNS ini sekali di broadcast hilang terus. Kalau SKS, kalau misalnya itu tidak dibaca, maka pesannya akan masih tetap ada. Kemudian fitur AWS yang memungkinkan usernya untuk akses melalui web-based web-based interface. Rebahan juga mah, ntar saya bangunin. Oke, ini rasanya tidak ada masalah. Apa?
Emang kenapa? Mana? Terus apa hubungannya sama tukang fotokopi? Kan nggak Di foto mana juga. itu tokong fotokopi? Itu kayak sinetron Indosiar, nggak mau unmute di uh, live sessionnya, ke unmute sendiri nggak sengaja. Oke, berikutnya oke, tadi ini konsol ya. Yang web konsol ada API. Kalau API, kalau misalnya kita punya aplikasi, kemudian SDK dari yang sudah disediakan, kemudian ada CLI. Kalau ini maksimal number S3 bakatnya ya, dalam satu akun kira-kira berapa? Ya, antara masih ingat atau cepat browsingnya. Oke, sebentar. Nih, pertanyaan yang banyak disukai nih, model pertanyaannya. Oke, ya, 100 ya, maksimum dalam satu akun. Ini pilih 2. Mana dari pernyataan berikut ini yang merupakan keuntungan melakukan host di AWS? Pilih 2 jawaban. Apa kira-kira? Jelas sih kalau yang ini, nggak ada masalah. Oke, jelas ya. Kalau yang C, tak mungkin ya. Masa gara-gara kita punya akses ke server fisiknya, karena itu mau hosting di AWS. Nah ya, kita malah nggak dikasih aksesnya. Have no need to worry. Oke, security juga bukan ya, karena masalah data di aplikasi punyanya kita, tanggung jawabnya kita. Oke, berikutnya kalau misalnya kita punya aplikasi Java, kemudian ingin kita integrasi, mana dari hal berikut ini yang membantu kita untuk merealisasikannya? Cepat sekali. Oke, bukan
EC2 mungkin. Jadi pakai SDK ya, software development kit-nya. Jadi kita punya aplikasi Java misalnya ingin menampilkan daftar instance kita di AWS, nanti kita bisa pakai SDK yang sudah disediakan dari AWS, tinggal kita sesuaikan. Bahkan di sana ada banyak contohnya. Jadi mestinya tidak sulit nantinya kalau kita ingin mengintegrasikan. Oke, berikutnya mana yang dari pernyataan berikut yang berkaitan dengan listing ya, geografik yang berbeda lokasi di AWS. Oke. Jelas ya, strukturnya dari region baru ke zona, baru ke edge. Oke. Oke, berikutnya oops. Karakteristik dari S3. Pilih 2. Yang pertama, memungkinkan penyimpanan unlimited, dia accessible, objek secara virtual, atau dia menawarkan IOPS, atau S3 digunakan untuk database. Mana kira-kira? IOPS ini berkaitan dengan komputasi ya. S3 butuh enggak komputasinya? Kemudian S3 dapat memungkinkan penyimpanan objek secara virtual. Oke. Size per objeknya kan. Ini amount of data ya. Kalau tadi terkecoh dengan yang 100 tadi itu jumlah bucketnya. Jadi bucket tempat nyimpannya. Jadi kalau diisi di dalam bucketnya bisa unlimited. Oke. Langsung lebih ya. Udah bener. Jadi yang ini sama yang ini ya. Berikutnya oke, kalau yang ini mestinya tidak salah ya. Bentar. Oke,
terkait security, mana yang merupakan responsibility dari AWS? BA. Oke. Physical ya, jelas kalau AWS dia urusannya sama physical atau hardware patching. Kalau misalnya ada masalah, polisi dari password ini bisa di set di IAM. Dan ini urusannya user ya. Oke, user permission juga jelas. Ini urusannya user. Oke, berikutnya kita punya tugas misalnya untuk menyimpan unstructured. Jadi kalau tidak ada strukturnya berarti NoSQL. NoSQL cloud. Mana kira-kira service yang didesain untuk ini? Nggak ada yang jawab lain? S3 jelas bukan database, ABS juga bukan database. Yang database dua ini ya, DynamoDB atau RDS. Tapi kalau RDS jelas relational database. Kalau DynamoDB baru yang NoSQL. Ini pertanyaan bikin segar nih. Sorry. Kenapa ya? Aduh, ketutup. Ntar. Ini harus dikecilkan ya. Oke. Ini ya. Batal. Oh nih. Yang benar Tias. Omeh si bos bareh. Cari sana dulu. Oke. Misalnya kita buat isi instance dari isi itu digunakan untuk web server. Web servernya jalan, tapi ini kan komputer. Nah, web servernya jalan, tapi malah kita tidak bisa melakukan browsing langsung ke website tersebut. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, ini oke, jelas ya. Incoming traffic 80, tapi tidak. Oh ya, grupnya.
Ya, mirip-mirip soal tuple lah ya. Terus incoming ya ini tidak ada masalah, wrong region. Duh, semakin kesini semakin panjang soalnya. Oke, berikutnya ya maklumi. Kayaknya buru-buru mereka buat soal. Oke. Mana yang bisa digunakan sebagai CDN? Content Delivery Network. CloudFront, CloudFormation, CloudTrail, CloudWatch. Oke, ada yang jawab A. Oke. Sederhana ya. Ini lagi. Instansi mana yang sekiranya nanti mau digunakan untuk database server? Ada kodenya ya, ada R, ada T, dan ada C. Apa bedanya antara R, T, dan C itu? Kalau nggak salah. Kalau salah berembe dong. Ini ada yang menarik. Oke. Jadi kalau A, biasanya ada keterangannya di sini optimize untuk apa? ABS only. A. Kalau yang T biasa. T. Ini general purpose. Oh ya. A sama T itu sama M ini general purpose ya. Kalau C compute benar. C5, C4 salah, banyak sekali pilihannya. Kalau yang memory optimize ya R ya. R ini memory optimize. Bukan bikin bingung, bikin pusing saking banyaknya ini.
Ini apa lagi nih? Accelerated Computing. P ya, P. Storage Optimized. Oke. Kalau memori, apa namanya? Database biasanya memori ya, memory optimized. Ini yang sering digunakan sebagai database. Use case-nya ya R ya, yang R. Entah itu medium atau apa, tapi kalau database biasanya yang lebih memory optimized. Jadi ini ya. Oke, ini sekarang, waduh. Oke, di S3 atau berapa banyak sembilannya untuk durability? Masih ingat? Wah, hafal ya, 11. Oke. Mana dari hal berikut ini yang merupakan benefit dari RDS? Pilih dua. Enggak, saya juga senyum-senyum tadi, ternyata jumlah 9-nya malah ditanyain. Kenapa itu? Emang ada hubungannya sama desain ya, nanti desain infrastruktur. Berapa jumlah 9-nya? Dia kehabisan ide soal nih paling. Oke, ini apa ini? Benefit dari AWS RDS. Automated patch dan backup, precise, unstructured, meski ini kan jelas ya, kalau yang C ini unstructured, yang D ini malah NoSQL, itu dua-duanya sama. Berarti yang benar sisa ini. Ini kan RDS ya, relasional. Dia harus yang structure. Oke, kalau yang ini service mana yang bisa kita gunakan untuk beli domain di AWS? Ya, cuma satu ya, root 53. Memang itu penggunaannya.
Oke, kita refreshing dulu. Mana dari pernyataan berikut yang bukan atau yang tidak benar ya terkait cloud computing? Wah, ya mungkin pernah muncul atau gimana? Cepat jawabnya, padahal belum selesai ya baca ini ya. Oke, cloud computing ya tidak ada upfront cost, lebih fleksibel, pay as you go ya bahasanya. Masa security-nya malah naik? Salah. Oke. Bagaimana memberikan akses user access? Nah, ya. Oke. Secret ID. Ada yang lain? Asymmetric keyword can is only given to the root account. Ada yang lain? Tidak ada? Yang atas ya. Jadi kita ingin membuatkan IAM user agar dia bisa akses ke konsol ya. Konsol itu yang web based. Ya kita buatkan username sama passwordnya. Karena itu yang diminta ketika login di konsol. Kecuali kita buatkan ke SDK misalnya. SDK dia butuh access key dan secret key. Kalau misalnya kita hanya membolehkan dia login melalui CLI, command line, maka kita butuh kasih dia key pair-nya. Jadi masing-masing ini punya jalur aksesnya sendiri ya. Yang sering kita gunakan di web konsol itu biasanya hanya menggunakan username dan password. Boleh. Oke. Kalau yang asymmetric key pair akses, ya itu CLI yang command line. Yang command line kan kita harus daftarin key kita dulu. AWS service
untuk membuat data warehouse. Redshift ya. Oke. Database mana yang tidak disupport oleh RDS? Ada yang pernah pakai DB2? Kalau MySQL oke lah. Postgre juga masih lah mending. Betulan ini ada namanya DB2, tapi ini zaman laik ya. Ya, karena ini lama sekali DB2. Ini ya yang nggak disupport karena udah mungkin nggak ada yang pakai lagi. Karena versi dulu. Oke. Apa yang mempengaruhi cost dari S3? Iya, kok nggak ada pilihan tuh ya. Oke, size-nya ya. Di sini dua sebetulnya katanya jawabannya yang D dan yang A. Jadi dari total jelas. Kemudian dari jenis storage-nya. Mungkin ada perbedaan harga ya kalau nanti dicek masing-masing ketika kita buat S3 itu ada pilihan kelasnya atau bagaimana. Oke. Bagaimana? Kenapa kita perlu mempersiapkan untuk failure? Kira-kira? Heal and scale. Kalau misalnya error atau apa? Ini apa? Oh, sorry. Ini ke ke enter jadi satu pilihan. Oke, jadi
bisa heal dan scale ya dalam kondisi tertentu yang tidak diharapkan. Oke. Ya. Oke, bagaimana kita mengamankan EC2? Security group, blockchain, SageMaker, atau SAL, Security Access List. Oke, security group ya. Selanjutnya kita akan yang menjadi CAT. Kita akan proses konfigurasi dengan mengaktifkan cat model. Kita bisa remote melalui coba yang ini. Kita browser, kemudian pilih besar. Kemudian klik kanan, kita make. Teman-teman bisa ketikkan sistem, kemudian ada configuration, dan di sini ada parameter cat model. Yes. Setelah itu, server akan melakukan proses reset. Ini bisa teman-teman membiarkan dulu. Kita akan lanjut untuk konfigurasi user utamanya yang menjadi admin. Kita akan aktifkan cat manager, ada di menu cat dan kemudian Oke, berikutnya di sini teman-teman bisa aktifkan ada sebuah aplikasi yang menyimpan informasi sensitif pada volume yang sifatnya non-boot. Data volume terus kemudian attach di EC2. Kemudian kira-kira mana yang bisa dilakukan untuk memproteksi data sensitif tersebut yang ada pada EBS. Ini EBS yang selalu melekat di instance. Upload customer key, upload SAM. Oke, mounting ulang. Oke, unknown di ABS. Kalau oke, ini C ya. Jadi kita buat mount yang baru menggunakan encrypted ABS. Baru kita pindah ke sini. Karena kalau yang mana tadi
Yang ini dia perlu menggunakan snapshot dulu ya, harus dimatikan dulu. Kalau ini bisa langsung buat eh, volume yang baru, terus di encrypt, baru dipindah, baru yang lama dihapus. Sebenarnya kita bisa melakukan konfigurasi secara manual, jadi bisa tiga kali, kemudian kita bisa buka opsi apa, setting apa, tetapi kita akan menggunakan configuration agar jika kita memiliki banyak CAC, kita tentunya lebih mudah untuk menerapkan konfigurasinya. Jadi kita pergi ke configuration, kemudian tambah baru. Di sini kita bisa kasih nama misalkan konfig 1 sampai yang mana. Kemudian modelnya bisa pilih AC dan Oke, berikutnya DynamoDB. Use case-nya kira-kira apa? Running relational join. Oke. Salah sama infrequent access data. Storing data. Yang ini kira-kira apa jawabannya? Blob data. Apa ya? Ya, B ya. Ada kepanjangannya sih, cuman kalau blob ini kayak data yang apa ya, kayak gambar misalnya kalau kita simpan di database, gambarnya nanti ke apa ya bahasanya, disimpan dalam bentuk blob dulu, jadi bukan bentuk URL. Biasanya kan kita di aplikasi web nyimpan gambarnya itu dalam bentuk URL. Binary large object, nah panjangannya. Jadi kita bisa simpan binary-nya langsung di MySQL-nya, misalnya di database-nya kok MySQL, di tabelnya. Jadi ini ya bisa digunakan untuk menyimpan metadata, karena nanti metadatanya mungkin sangat banyak dan tidak berstruktur. Itulah kenapa mungkin digunakan DynamoDB. Good ones. Oke, ini oke, berikutnya minimum time interval di CloudWatch. Ketika itu baru diterima dan langsung diagregate. Ini ya, lupa saya ganti ketahuan dah. Semenit ya. gagal, tapi itu ya tadi. Butuh waktu sekitar 1 menit untuk melakukan aggregate dari data. Bayangkan sekian banyak data. Dia harus di grup, dipilah, karena kan harus dimunculkan dalam bentuk time series, tanggal berapa, datanya berapa, dan dan seterusnya. Itu harus ada agregasinya. Ini
Banyak kan soalnya nih, nggak muat di slide. Nah, yang lain. Jika sudah seperti ini seharusnya sudah bisa digunakan. Silakan teman-teman lakukan tes untuk pembuktian apakah sudah benar di SSID tersebut menggunakan pilar yang benar. Oke, berikutnya ketika baru membuat IAM user, biasanya dimulai dari permission yang parsial atau setengah-setengah, misalnya defaultnya apakah full, apakah tidak ada. Ya, kemarin kita bahas yang the birth of user ya di IAM. Jadi begitu dia dibuat, dia belum punya apapun, dia belum punya permission apapun. Bahkan sampai mengakses konsol pun ya dia belum bisa. Mengakses web konsol menggunakan username password, kalau belum di set dia nggak bisa login. Oke. Ada. Kemudian di bagian general itu teman-teman harus pilih password interface-nya. Pada saat ini kita harus menggunakan password interface F1. Ketika kita menjalankan DB instance di multi AZ, titik database serve database write and read. Apa kira-kira mengisi titik-titiknya itu ada ternyata contoh model soal begitu. D. Juga ada dua SPG baru yang barusan saya buat, yaitu kantor karyawan dan kantor tamu. Di sini saya coba masuk di kantor karyawan dulu. Apa ini? Apa kira-kira? A, B, C, D. Ada yang C, standby, the standby serve. Salah nih kalimatnya. Ini secondary, primary ya. Yang primary ya. Jadi begitu kita running sebuah database instance yang kalau misalnya kita pilih yang multi AZ deployment-nya, maka selalu ya tetap yang primary yang akan berada di depan untuk memberikan ini ya, untuk serve. Jadi dia yang akan diakses untuk kalau misalnya ada data yang ditulis atau yang di query. Kalau misalnya yang primary-nya yang fail atau gagal, baru dia lari atau pindah ke secondary atau berapapun instance yang kita buat sebagai availability-nya dalam zona tersebut. dalam region-nya ya, karena nanti zonanya banyak. Oke. Loh. Kemudian jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Dan agar yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.
Oke. Ketika baru pertama kali membuat RDS, yang pertama kali dilakukan adalah untuk mengontrol IP atau instance yang dapat mengakses di DB tersebut. Ya, jelas ya. Yang memungkinkan hanya security groupnya. Nah, ada security pool. Apa ini? Oke. Coba kita lihat. Sebelumnya ada yang pernah coba pakai yang CLI? Oke, karena ternyata ada ya soalnya. Oke, kayak ini. Kalau misalnya perintah ini saya ketik di CLI, apa kira-kira yang terjadi? Terus, oke. Ya, di sini kata kuncinya yang pertama itu pasti perintahnya ya, isi itu run. Berarti kalau dilihat di sini dia menjalankan run. AMI ini image-nya ya, Amazon image-nya, kemudian jumlahnya sama grupnya. Jadi dia di sini dia menjalankan 20 instance. 20 instance. Dan dimasukkan ke dalam grup app server. Jadi kalau menggunakan timeline, CLI itu lebih mudah membuat instansinya, karena kita cukup pakai satu template. Di sini yang dipakai ya AMI ini ya, mungkin pernah buat. Oke, ini oke. Resource yang kita buat di AWS adalah atau secara default itu bisa diakses secara unik atau punya identifier ya, yang disebut ARN. Oke, saya tulis ARN. Namanya ARN. Tapi ARN di sini tuh yang mana? Namanya ARN ya. Isas name. Ya. Amazon resource name ya, kalau pernah lihat Amazon resource name namanya. Kadang-kadang ARN ini sering kita pakai ya, misalnya ketika kita mounting IFS di instance kita bisa mounting menggunakan IP-nya langsung atau bisa menggunakan ARN ini. Jadi ARN biasanya diawali dengan ada huruf ARN di depannya, kata ARN, baru nanti apa gitu.
Jadi DNS-nya AWS itu sudah otomatis bisa mendeteksi itu. Oh, oke, berikutnya terkait network sedikit. Oke. Oh iya. Semua isi itu dibekali dengan 2 IP. Satunya bisa di apa ini? At large. Unpublished. Kena oleh biaya Oke, yang satunya yang hanya bisa diakses dari jaringannya Amazon. Disebut apa kira-kira? Yang satunya apa ya? Satu IP bisa diakses dari luar, satu IP hanya bisa diakses dari dalam. Oke, salah. Satu IP bisa diakses dari luar dan dalam, satu IP hanya bisa diakses dari dalam. Oke, private ya. Jadi kita dapat 2 IP kalau di AWS itu public sama private. Yang public ini yang unique. Jadi kita bisa akses langsung IP itu dari luar. Tapi kalau private kita hanya bisa gunakan ini di dalam jaringannya. Bukan bukan multiple IP. Tapi public dan private. Tapi kalau di sini pertanyaannya can only be reached. Jadi hanya bisa ditemukan atau diakses dari dalam jaringan AWS, yakni private IP. Berikutnya apa itu RRS di S3? Ini konsepnya S3. Ya, ini sudah ada di banyak sih di slide-nya. Reduce redundancy storage. Oke, jika saya ingin instansi saya punya IP public, IP mana yang harus saya gunakan? Ya. Oke. Karena sejatinya setiap IP yang kita dapat dari instansi itu random ya dari AWS. Memang itu bisa diakses secara publik. Tapi misalnya kalau instansi kita mati, ditunggu agak lama, nanti kita running lagi instansinya, maka dapat IP beda lagi. Nah, kalau mau IP-nya tetap sama, kita bisa pakai Elastic IP ya. Jadi nanti kita punya satu IP yang akan tetap kita gunakan.
Kemudian pilih jawaban yang tepat. Nama device-nya dev SDA1. Di dalam EC2 adalah apa kira-kira yang kalau misalnya ketika kita ketik ke ini apa namanya misalnya kalau misalnya kita dapat dev SDA1 ini kira-kira apa ini? Kalau di sini dia EV-nya kalau 4 baru ke home-nya. Nah, misalnya kita ketik ini di terminal, kira-kira apa antara A sampai D ini? Apakah itu ABS volume? Apakah itu root device? Apakah recommended ABS volume? Atau apa? Ya, ini waktu yang kemarin sih. Ini malah saya cobakan apa di sini kalau SDA1. Dia boot ya punyanya Linux. Jadi ini sudah reserve, sudah dipesan. Oke. Kalau ABS biasanya tidak di sini ya. Namanya apa ya biasanya? VF apa gitu kemarin. Pokoknya di depannya ada VDF X, VDF Y misalnya. Kalau ABS atau IFS juga sama. Nanti bisa dicoba di masing-masing instansnya. Oops. Oke, ini berikutnya. Oke, sebelum saya menghapus ABS, apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Kalau misalnya nanti saya berubah pikiran ingin membuat volume itu lagi misalnya. Apakah membuat copy dari volume ABS-nya, atau membuat snapshot-nya, atau mendownload semua kontennya dulu, atau backup datanya di physical disk. Apa kira-kira? Oops. Yang paling mendekati ya snapshot ya. Fungsi snapshot itu. Jadi kita bisa buat snapshot sebagai apa ya? Jaga-jaga ya. Kalau misalnya nanti ada yang kita butuhkan ternyata ketika kita sudah hapus volumenya, umumnya ukuran snapshot tidak terlalu besar ya. Tidak sebesar volumenya. Itulah kenapa orang-orang banyak menggunakan snapshot. Jadi bukan membuat volume lagi, bukan mengcopy ABS volumenya ya. Karena kita mau menghapus, kenapa buat lagi? Atau download semua kontennya ini masih kurang pas, terlalu banyak. Backup ke physical disk juga masih belum pas ya. Oke.
Berikutnya apa namanya listrik. Simple storage solution. Better service. Oke, siapa tahu ada yang belum paham kan? Ini gimana masukkan ini? Udah tadi. Udah tadi deh. Oke. Minimum size dari APS. Yuk. Yang B sama C bedanya apa ya?